Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memasang Windows XP di HP Samsung Galaxy J2 Prime, yang biasa disebut HP tolol. Windows XP adalah sistem operasi desktop yang dirilis oleh Microsoft di tahun 2001. Dan OS ini merupakan salah satu versi Windows paling populer di zamannya. Salah satu alasan populernya Windows XP ini dikarenakan kebutuhan spesifikasinya yang ringan dan gak berat seperti versi Windows selanjutnya. Secara teknis, seharusnya J2 Prime nggak bisa jalanin Windows XP, karena OS Windows XP ini tidak pernah rilis untuk prosesor dengan arsitektur ARM, dan J2 Prime pakai prosesor berarsitektur ARM dari MediaTek. Jadi, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan emulator komputer x86. Sayangnya, dengan emulator ini berarti J2 Prime harus menerjemahkan semua instruksi x86, karena J2 Prime pakai prosesor dengan arsitektur ARM. Ini pastinya bakal sangat lemot. Ditambah prosesor J2 Prime itu kentang cuma 4 biji ARM Cortex A53 dengan kecepatan 1.4 GHz. Penasaran apakah J2 Prime ini bisa jalanin Windows XP? Langsung saja kita coba setelah pesan-pesan berikut ini. Pernah nggak sih kalian lagi browsing dan tiba-tiba diblokir sama Kominfo? Gimana ya solusinya? Untung ada FastVPN. Oh yeah, FastVPN. FastVPN ini tersedia untuk Mac, iOS seperti iPhone, dan juga tersedia di HP Android seperti J2 Prime. Di Android namanya VPNQ. Kalian bisa cari di Play Store. Ini namanya beda, tapi aplikasinya sama. Untuk cara pasangnya tinggal cari FastVPN di App Store. Lalu install aplikasinya. Setelah diinstal, kalian bisa connect langsung ke VPN-nya. Selain VPN, FastVPN juga memiliki fitur ad blocker yang bisa menghilangkan iklan mengganggu. Tinggal aktifkan ekstensi FastVPN di browser Safari, dan setelah itu auto hilang semua iklannya. Di aplikasi FastVPN, kalian bisa memilih berbagai lokasi seperti Singaparna, Plastik Joget, Wibu Bau Bawang, Vrindavan, dan juga Perempatan Ciamis. Sekarang browsing kalian akan lebih aman dan nyaman. Ayo download FastVPN sekarang juga. Untuk memaksimalkan performa J2 Prime ini, saya akan memasang ROM DartGod. Ini adalah ROM dengan kernel overclock 2 GHz, jadi seharusnya performa J2 Prime bakal naik saat menjalankan Windows XP nanti. Kalian bisa lihat cara install dan hasil dari custom ROM DartGod ini di channel saya. Untuk emulatornya, saya akan pakai Limbo X86 emulator. Dan untuk konfigurasinya, saya akan coba pakai konfigurasi minimal yang bisa support Windows XP. Saya pilih CPU Pentium 2 dengan dedicated WM 256MB dan Robi harddisk 4GB. Karena J2 Prime ini speknya kentang dan takutnya gak kuat, jadi saya pakai spek yang rendah. Kalau pakai yang tinggi itu takut gak kuat. Sebelum itu, kita perlu pasang Hacker Keyboard. Ini adalah aplikasi keyboard yang tombolnya lengkap. Dan kita perlu ini buat pencet tombol yang aneh-aneh seperti tombol CTRL dan tombol FN. Langsung saja kita coba jalankan virtual machine yang baru kita buat ini. Ini emulatornya langsung masuk BIOS. Dan setelah beberapa detik, akhirnya masuk ke installer Windows XP tahap pertama. Saya cukup kaget, ternyata kita bisa sampai sini. Loading awalnya ini cukup lama, tapi akhirnya kita masuk ke tahap license agreement dan juga partisi harddisknya. Di sini agak susah karena saya harus aktifin keyboard dan pencet tombolnya. Masalahnya, ini tombolnya terlalu kecil, ditambah layarnya auto ketutup sama keyboard. Setelah itu, akhirnya kita bisa lanjut ke proses awal copy file ke harddisk. Di sini terlihat kalau Windows XP lagi mengcopy banyak file dengan ekstensi DLL, CHM, dan lain-lainnya ke harddisk. Apakah benar kalau file DLL itu adalah singkatan dari dan lain-lain, dan CHM itu singkatan dari Cicahem? Setelah hampir 1 jam, ini tuh baru nyentuh 35%. Dan saya gak mau nunggu instalasinya sampai beres di J2 Prime HP tolol ini. Jadi saya kepikiran buat ngelakuin instalasi Windows XP-nya ini di perangkat lain. Lalu dipindahin file image-nya ke J2 Prime. Jadi langsung aja saya jalanin Virt Manager. Ini itu front end untuk QEMU di Linux. Jadi rencana saya tuh saya bakal bikin virtual machine Windows XP di komputer saya, dan nanti setelah beres saya copy harddisknya ke J2 Prime. Setelah bikin, saya langsung coba booting Windows XP. Dan ini tuh prosesnya jauh lebih satset dibandingkan di J2 Prime. Bedanya itu seperti langit dan bumi. Karena komputer saya arsitekturnya x86 juga. Di sini proses format dan copy filenya itu kenceng banget, wus-wus. Dan belum sampai 5 menit, saya udah bisa masuk ke tahap awal instalasi Windows XP. Dan akhirnya saya berhasil pasang Windows XP. Ini tuh cepet banget, gak sampai 30 menit udah beres.
Kalau saya jalani di J2 Prime, mungkin baru beres pas GTA 6 rilis. Setelah ini, saya bisa coba copy file harddisk atau file Kiko 2-nya ke J2 Prime dan coba jalanin harddisk berisi Windows XP-nya ini di J2 Prime. Langsung saja saya pindahkan file Kiko 2-nya ke J2 Prime. Namun, saya baru ingat sesuatu. SD card-nya ini berformat FAT32 dan otomatis gak bakal bisa nerima filenya ukurannya di atas 4 GB. Jadi, saya harus shrink dulu filenya biar lebih kecil. Setelah di-shrink, filenya mengecil dari 4 GB menjadi cuma 1,4 GB. Dan akhirnya bisa saya copy filenya ke J2 Prime. Sekarang kita balik lagi ke Limbo X86 emulator di J2 Prime-nya. Tapi sekarang kita ubah Robi harddisk-nya menjadi file yang baru saja kita copy. Setelah diubah harddisk-nya, kita bisa coba jalanin virtual mesinnya. Dan selanjutnya, ini bakal mencoba booting ke Windows XP. Ini tuh loadingnya lama banget. Dan setelah loading ini, pelan-pelan muncul logo Windows XP. Ini kelihatan slow motion banget munculin logonya. Terlihat seberapa kentangnya J2 Prime dalam mengemulasi komputer X86. Setelah muncul logo Windows XP, akhirnya muncul black screen dengan kursor. Ini bisa kita pindah-pindahin kursornya setelah ganti ke mode trackpad. Dan setelah lama menunggu, malah tetap stuck di sini. Dan kursornya kadang nge-lag saat digerakin. Akhirnya saya coba ubah dikit settingannya. Saya coba ganti CPU-nya jadi Pentium 3 dari Pentium 2. Mungkin kalau Pentium 2 terlalu kentang. Dan setelah ganti settingannya dikit, sayangnya sama aja stuck di sini. Gak masuk-masuk ke login screen-nya. Selanjutnya saya coba masuk ke save mode atau mode aman. Biasanya kalau save mode itu lebih ringan. Awalnya saya coba pencet F8 terus-terusan, tapi gak tahu kenapa sama Windows XP ini tuh gak dianggap. Akhirnya saya coba shutdown matiin paksa terus sampai muncul pilihan save mode. Di sini saya bisa coba masuk ke save mode. Dan sayangnya setelah masuk ke save mode juga tetap aja stuck di tempat yang sama. Dan cuma muncul kursor aja gak masuk-masuk ke desktopnya. Akhirnya saya iseng coba di HP lain. Saya bakal coba image harddisknya yang sama di Sony Xperia 5. Ini HP pakai Snapdragon 855 dengan Cortex A76 yang jauh lebih kuat dari Cortex A53-nya MediaTek MT6737T yang ada di J2 Prime HP tolol. Saat proses booting, saya merasakan sedikit kelancaran di Snapdragon 855 ini. Tapi tetap saja nge-lag dan kalau dibandingin sama PC zaman Majapahit masih lebih kenceng PC zaman Majapahit. Setidaknya di sini sekarang bisa muncul login screen-nya dan bisa ngomong welcome atau selamat datang. Setelah ini muncul setting awal banget Windows XP, dan di sini prosesnya itu lama banget. Dan setelah nunggu lama, akhirnya bisa masuk ke desktop Windows XP. Tapi ini tuh gak ada tema khas Windows XP-nya, nggak tahu kenapa. Mungkin tema Lu Cinta Luna bawaan Windows XP ini terlalu berat. Dan saat saya coba pakai, ini Windows XP-nya itu lemot banget. Bukan main lemotnya. Buka ini itu lambat banget. Harus kesabar. Dan saat saya buka settingnya, ini tuh prosesornya terdeteksi sebagai Pentium 3 dengan clock speed 9 GHz. Ya, kalian gak salah denger, 9 GHz. Kalau saya sih gak yakin, soalnya ini nge-lag-nya tuh lebih kayak 9 MHz daripada 9 GHz. Dengan performa ampas gini, saya gak yakin bisa main game. Tapi saya coba itu main Sweeper. Dan sepertinya main Sweeper ini masih cukup lancar dan playable. Sepertinya ini HP kalau pakai Windows XP cuman kuat buat main-main Sweeper. Padahal kalau dipakai Android bisa kuat main Genshin rata kanan. Jadi walaupun di HP yang jauh lebih kuat dari J2 Prime sekalipun, tetap saja masih gak bisa jalanin Windows XP dengan lancar. Sepertinya emulator Limbo ini busuk atau emang PC X86 yang terlalu sulit untuk diemulasi. Oh iya, selama ini saat kita coba tes di HP lain, ternyata di J2 Prime sekarang tiba-tiba layar biru. Tapi bukan blue screen, ini J2 Prime lagi coba login screen-nya. Sepertinya bakalan lebih cepat namatin tukang bubur naik haji daripada nungguin J2 Prime booting Windows XP. Jadi, apakah kalian bisa menjalankan Windows XP di HP Samsung Galaxy J2 Prime? Jawabannya jelas tidak bisa. Alasannya karena perbedaan arsitektur dan walaupun lewat emulator juga, tetap saja performa J2 Prime masih belum kuat untuk mengemulasi PC X86.
Jadi kalau mau jalanin Windows XP, lebih baik cari komputer zaman Majapahit dibandingkan pakai Jet2 Prime. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.